Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga kabar dari para penonton video ini baik-baik dan akan selalu baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mengulas bahasan tentang komunikasi interpersonal. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fadlillah, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, semester 2, jurusan Peternakan, program studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Saya bersyukur atas terselesaikannya pemenuhan tugas komunikasi penyuluhan yang diampuh oleh Bapak dosen Andi Warnaen, SST MIKOM. Ucapan terima kasih saya ucapkan juga pada Bapak dan teman-teman setingkat atas dukungan, arahan, dan masukan. Pada kesempatan ini, semoga dari materi yang saya akan ulas bermanfaat bagi Anda, seperti meningkatkan pemahaman, mengerti tentang apa komunikasi interpersonal dan komunikasi secara general. Semoga menambah rasa semangat, keingintahuan, dan proses belajar Anda, dan juga menerapkan cara-cara berkomunikasi dengan baik. Sebelum kita ke bahasan pokok, alangkah baiknya kita mengerti dasarnya terlebih dahulu supaya dalam pemahaman nanti lebih jelas dan lebih enak Anda menerimanya. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi berasal dari kata komunis yang berarti sama. Komunikasi merujuk pada suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan yang dianut secara sama. Menurut M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan lebih dengan maksud mengubah tingkah laku. Jadi, komunikasi merupakan sebuah proses pemberian dan penerimaan pesan satu ke orang lain, bisa antar dua orang atau lebih, juga tidak melewati kata-kata, tetapi juga bisa melewati sarana, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gaya bahasa. Apakah fungsi komunikasi? Fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai fungsi sosial. Yang kedua, sebagai fungsi pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai fungsi kelangsungan hidup. Yang keempat, sebagai penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi komunikasi sebagai penghibur. Komunikasi ini berguna bagi kelangsungan hidup, seperti mengutarakan perasaan dan pikiran, mengajarkan sesuatu, untuk alat bersosial dengan masyarakat, mempelajari suatu babakan peristiwa tertentu, yang terakhir yaitu mendapatkan hiburan dari orang lain, begitu juga sebaliknya. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara verbal dan nonverbal. Secara bahasa, komunikasi secara verbal memiliki arti penyampaian pesan yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata, lisan atau tulisan. Seperti halnya contoh orang yang berpidato, berkhotbah, dan berceramah. Yang kedua yaitu komunikasi secara nonverbal, yaitu secara bahasanya proses komunikasi yang pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, kontak mata. Begitu juga dengan informasi, kualitas suara juga berpengaruh, dan gaya bicara seperti emosional, psikologis, setiap individu masing-masing dalam menjiwai komunikasi. Komunikasi sendiri terbagi menjadi dua sistem, yaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Pada bahasan kali ini, saya akan mengulas tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu proses di mana bertukar informasi, perasaan, dan makna melalui pesan verbal dan nonverbal. Komunikasi interpersonal bisa dikatakan komunikasi secara tatap muka. Komunikasi yang terkandung dalam tatap muka ini memiliki efek saling mempengaruhi, mendengarkan, menyampaikan pernyataan, memiliki keterbukaan, kepekaan yang merupakan cara paling efektif dalam mengubah suatu sikap, perilaku, pendapat ini, dan perilaku ini seseorang dengan efek umpan balik
secara langsung. Jadi, feedback yang ditimbulkan dari seorang komunikan secara balik langsung. Komunikasi interpersonal bukan hanya tentang apa yang sebenarnya dikatakan. Bahasa yang digunakan pun juga pengungkapan kata dan pesan nonverbal yang diekspresikan melalui nada suara, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahasa tubuh. Jadi, bagaimanakah seorang komunikator dalam menyikapi cara menjalankan komunikasi interpersonal? Seorang komunikator harus mengefektifkan komunikasi untuk sesuai tujuannya. Dalam literatur disimpulkan untuk mengubah sikap, pendapat, dan merubah tingkah laku. Maka komunikator harus mengetahui satu frame of reference atau latar belakang komunikan yang diajak bicara. Yang kedua, kondisi fisik dan mental komunikasi. Yang ketiga, suasana lingkungan pada saat melakukan proses komunikasi. Yang keempat, tanggapan komunikan secara langsung. Jadi, seorang komunikator harus mengontrol setiap kata yang diucapkan. Yang kedua, mengulangi kata-kata penting, kata-kata pokoknya. Yang ketiga, memantapkan ucapan yang diucapkan. Yang keempat, mengatur intonasi suaranya. Yang kelima, mengatur rasio komunikasi. Maka komunikator harus bersikap empati dan simpati, menunjukkan komunikator yang terpercaya, bertindak sebagai pembimbing. Yang terakhir, jangan mengkritik dan sebagainya untuk menjatuhkan seseorang dengan memanfaatkan kelemahan dari seseorang saat berkomunikasi. Aspek-aspek komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu openness. Openness bisa didefinisikan sebagai keterbukaan. Dalam artian ini, keterbukaan saling mengutarakan apa yang ada di benak pikir maupun isi hati, ide, gagasan sebagai proses komunikasi. Yang kedua yaitu rasa empati. Memahami lawan bicara berdasarkan sudut pandang lawan bicara. Intinya kita seakan-akan merasakan perasaan yang dikomunikasikan oleh komunikan, seperti kita terlarut dalam suasana mereka yang melakukan. Yang ketiga yaitu positiveness. Sikap positif ini mengacu pada kemampuan individu dalam membawai suasana, lebih tepatnya seorang komunikator, supaya suasana yang dihasilkan cair, enak, nyaman, sesuai dengan konteks pembicaraan. Yang keempat yaitu supportiveness. Sikap saling mendukung ini tidak terucap harus dengan kata-kata, melainkan bisa melalui nonverbal. Senyuman, mimik wajah, gerak tubuh yang sehingga responnya baik bagi si komunikan. Yang kelima, terakhir, aspek komunikasi interpersonal yaitu equality atau kesetaraan. Pada tingkat kesetaraan ini, kita seakan-akan setara meskipun kita memiliki kelebihan sesuatu saat komunikasi. Demi berjalannya komunikasi secara baik, maka kita harus menjadi seperti seorang yang kita ajak komunikasi supaya timbul kesetaraan. Bukan untuk kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain dalam kelemahan atau ketidaksetaraan seorang komunikator dengan komunikasi. Unsur-unsur komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikasi dapat dilaksanakan oleh dua orang yang terlibat ataupun lebih, sehingga akan terjadi dan timbul pengiriman dan penerimaan pesan, yang nantinya seorang komunikan akan merespon atau tidak merespon. Pada konteks tidak merespon ini, komunikan menggunakan komunikasi satu arah, yaitu akan timbul ketidakpahaman terhadap materi atau konteks yang kita bahas dalam forum komunikasi. Yang kedua yaitu timbulnya respon.
Ini terjadi saat proses komunikasi secara interaktif, secara baik, sehingga komunikan akan memberikan umpan balik secara verbal dan nonverbal atau kombinasi keduanya secara baik dan bagus jika kita saat berkomunikasi. Yang kedua yaitu pesan atau informasi yang disampaikan. Pesan dan informasi yang disampaikan dapat berupa verbal dan nonverbal. Contoh nonverbalnya seperti gerak tubuh, mimik wajah, gerak bahasa. Ini pun bisa ditambah dengan intonasi lisan supaya membuat yakin seorang komunikan. Yang ketiga yaitu noise. Noise juga bisa diartikan sebagai kebisingan. Noise ini merupakan makna khusus dalam komunikasi, juga bisa diartikan sebagai hambatan dalam berkomunikasi. Sesuatu yang mendistorsi atau sudah melenceng dari pembahasan yang disampaikan, sehingga akan timbul ketidakpahaman. Unsur komunikasi interpersonal yang keempat yaitu konteks. Merupakan latar atau setting hal di mana hal itu terjadi, proses komunikasi itu terjadi. Seperti di situasi tempat kantor, sekolah, rumah, maupun jalan. Yang terakhir yang kelima yaitu sarana fisik. Bisa dikatakan channel. Ini merupakan hal yang memindahkan pesan dari satu orang ke orang lain dalam bertatap muka melewati saluran media seperti ucapan, penglihatan. Namun, seiring dengan berjalannya era milenial, sudah ada terobosan bisa video chatting maupun lewat telepon. Itu merupakan contoh media pada era milenial globalisasi saat ini. Jadi, dari pembahasan awal sampai akhir tadi, bisa saya tarik kesimpulan bahwa komunikasi interpersonal sangat penting untuk melewati proses kehidupan, pengungkapan isi hati atau ide gagasan, seperti dalam proses penyuluhan, untuk mendapatkan feedback yang baik, komunikan dan komunikator yang saling mengerti, dapat merubah perilaku, dan menimbulkan sikap perubahan. Itu adalah komunikasi interpersonal yang bisa dikatakan berhasil. Selain itu, dalam memilih sarana atau channel komunikasi juga harus dipertimbangkan, kita harus selektif supaya berita ataupun informasi secara verbalnya benar-benar real atau fakta sesuai dengan kejadian, sehingga tidak timbul kesalahpahaman dalam proses penyaluran informasi berkelanjutan. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatian dari para penonton video. Semoga video yang saya bahas kali ini yang berjudul komunikasi interpersonal dapat diterima, difahami, lebih-lebih lagi jika bermanfaat dalam kehidupan para penonton. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dosen pengampu mata kuliah komunikasi penyuluhan serta teman-teman setingkat. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang pas. Mohon kritik yang membangun tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku.